Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dosen dimanapun berada. Hari ini saya akan memberikan tutorial mengenai tata cara input nilai, baik itu berupa tugas, kuis, maupun nilai UTS dan UAS yang sudah dilakukan oleh mahasiswa dan sudah diperoleh oleh dosen. Nah, nilai-nilai tersebut harus diinputkan ke akun Sepima Bapak Ibu semua agar mahasiswa dapat melihat nilai yang mereka peroleh. Nah, tentu saja kombinasi daripada tugas, kuis, UTS, dan UAS ini semuanya harus terpenuhi. Karena ada satu poin, yaitu poin dari presensi, itu nanti akan secara otomatis diinput melalui Sepima. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan mencoba tutorialnya langsung. Seperti biasa, kita masuk ke halaman Sepima dosen, yaitu di unisal.siakatcloud.com/gates access login ya. Nah, nanti di situ Bapak Ibu masuk saja ke yang SIM akademik. Jadi jangan yang ke Edlink. Kalau Edlink ini biasanya aktivitas perkuliahan kita sehari-hari, absensi ya, kemudian juga memberikan tugas, materi. Nah, kalau penilaian itu di SIM akademik. Bapak Ibu klik SIM akademik, kemudian pilih yang dosen. Nah, kemudian diklik dosen. Nah, lalu Bapak Ibu akan diarahkan pada menu SIM akademik. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah klik yang di perkuliahan. Nah, di perkuliahan ini menu yang keempat. Ya. Perkuliahan, kemudian kita masuk ke kelas kuliah. Klik saja kelas kuliahnya. Nanti akan tampil di sini mata kuliah yang kita ampu, yang Bapak Ibu ampu selama di semester yang sedang diajarkan. Nah, ini sebagai contoh, misalnya saya di sini ada pengantar ekonomi makro, baik kelas pagi rek A ataupun rek B kelas sore, dan juga ada perpajakan. Nah, di sini saya akan menginputkan nilai keempat mata kuliah ini. Nah, satu persatu langkahnya semuanya sama. Saya akan memberikan contoh satu saja, yang itu dari misalnya yang pengantar ekonomi makro. Nah, ini saya akan mencoba melihat nilai yang ada di pengantar ekonomi makro. Silakan diklik tanda mata yang ada di paling kanan, ujung kanan ini. Kita klik saja. Nah, kemudian setelah diklik, kita menuju kepada menu yang paling kiri. Menu yang paling kiri ini ada nilai perkuliahan. Nah, di nilai perkuliahan ini silakan diklik. Nanti akan muncul nilai yang sudah kita inputkan sebelumnya. Di sini ada akumulasi, baik itu nilai tugas, kuis, UTS yang kemarin sudah dilakukan. Nah, kebetulan tadi saya sudah menginput nilai UAS. Ini ada semua hadir, semuanya lengkap. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu belum, ini silakan saja diisikan. Nah, caranya adalah dengan cara mengklik edit terlebih dahulu. Diklik edit, di sini ada yang paling atas, klik saja edit. Nanti dia akan kosong. Nah, dalam bentuk kotak-kotak seperti ini. Silakan Bapak Ibu masukkan nilai, misalnya 80, kemudian ini 80 misalnya. Nah, itu silakan saja dimasukkan. 80 dan 80 misalnya. Ini karena kebetulan ini mahasiswa tidak ada, jadi tidak saya kasih nilai. Nah, kalau sudah semuanya diinput, ini satu persatu langsung melalui akun Sepima, Bapak Ibu tinggal simpan saja, klik simpan, maka sudah selesai. Maka nilai, ya yakin, klik saja. Maka nilai mahasiswa, baik itu tugas, kuis, UTS ataupun UAS, itu sudah diinput oleh Bapak Ibu secara manual di akun Sepima. Nah, untuk kehadiran ini akan otomatis terinput dari sistem. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengisi absensi, maka otomatis ini kehadirannya akan kosong nantinya. Oleh sebab itulah kenapa di Sepima itu harus diisi atau diinputkan absensi mahasiswa pada saat kita melakukan perkuliahan. Karena nanti pentingnya itu di sini. Kalau kita tidak mengabsenkan mahasiswa pada saat kuliah di akun Sepima dosen, maka kehadiran ini nanti akan kosong. Nah, di situ kita akan kerepotan. Jadi lebih baik pada saat Bapak Ibu melaksanakan perkuliahan, itu setelah kuliah selesai itu absensinya diinputkan di akun Sepima dosen Bapak Ibu semuanya. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian ada cara yang kedua, jika Bapak Ibu ingin menginput melalui format Excel misalnya. Silakan saja Bapak Ibu klik aksi. Ini yang ada di pojok kanan atas, aksi. Lalu klik upload Excel. Nah, klik upload Excel. Nah, nanti di sini Bapak Ibu silakan memilih filenya. Nah, karena kita belum ada ya, maka file ini harus sesuai dengan template. Nah, caranya adalah download template terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang di tengah-tengah ini download template. Nah, ini misalnya contohnya saya klik download template.
Nah, ini sudah di-download, kita buka. Nah, ini ada template-nya. Nanti Bapak Ibu ganti nama saja, misalnya nilai perpajakan rek A misalnya, atau nilai ekonomi makro rek A. Silakan saja nanti diganti, di rename. Nah, ini misalnya kita klik. Nah, oke, yes saja. Nah, kemudian ini Bapak Ibu jangan dirubah lagi. Jangan dirubah, tinggal Bapak Ibu masukkan saja nilai-nilainya. Nah, nanti nilai-nilai ini Bapak Ibu masukkan di format Excel. Misalnya 80, 87, 90, ini misalnya 90 misalnya begitu. Kemudian semua diisi sampai semuanya penuh. Misalnya ini 90. Nah, ini misalnya 90 yang kosong-kosong ini diisi. Kalau tidak ada mahasiswanya, klik saja 0. 0, ini juga 0. Nah, jadi semuanya harus terisi. Ini juga 0, ini juga 0, semua 0. Kalau mahasiswa tidak ada, klik saja 0. Nah, jadi semua file di sini sudah terisi. Oke. Kalau sudah, itu silahkan Bapak Ibu simpan. Diklik saja simpan. Karena saya sudah menginput, jadi ini tidak saya save. Bapak Ibu simpan saja kalau misalnya belum. Klik simpan. Nah, nanti kembali lagi ke akun Sepima, pilih file. Nah silahkan dicari file yang tadi. Misalnya ini template nilai perpajakan rek A. Diklik ini, kemudian klik open. Ya. Nah, kalau saya sudah, klik open, nanti di-upload Excel. Kalau sudah diklik upload Excel, maka otomatis semua nilai yang ada di format Excel tersebut akan masuk di akun Sepima dosen Bapak Ibu semuanya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu adalah cara manual dengan langsung menginputkan di Sepima. Kemudian yang kedua dengan cara kita ketik dulu di Excel, tetapi Excelnya harus mengikuti format yang ada di Sepima dengan cara di-download dulu. Tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, jika sudah, kita simpan lagi. Nah, kalau tidak ada, klik simpan, tidak apa-apa, kembali ke daftar. Nah, setelah kembali ke daftar, itu kemudian dilakukan di mata kuliah yang lainnya. Sama, prosesnya sama. Diklik lagi tanda matanya, kemudian nanti setelah tanda matanya muncul, Bapak Ibu klik nilai perkuliahan, kemudian silahkan diisi kembali. Kalau misalnya ingin manual, langsung saja di sini misalnya tinggal klik edit, kemudian diisikan nilai di sini. Kalau sudah, klik simpan. Nah, simpan, oke. Kalau sudah selesai simpan misalnya, nah, maka dia akan secara otomatis menyimpan. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu kita lakukan agar mahasiswa kita bisa melihat nilai ya yang sudah Bapak Ibu inputkan. Nah, kalau misalnya sudah selesai semua, Bapak Ibu boleh langsung misalnya memberikan kunci nilai ya. Silakan saja diklik kunci nilai. Kalau misalnya tidak ada lagi yang perlu direvisi, tidak ada lagi yang perlu dirubah, langsung saja klik kunci nilai. Maka nilai tersebut akan terkunci sehingga mahasiswa tidak bisa lagi merubah ataupun dosen tidak bisa lagi merubah nilai yang sudah diinputkan. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tutorial kali ini mengenai tata cara input nilai tugas, kuis, UTS dan UAS di Sepima Dosen. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan tetap semangat.